Balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi ini saya akan menyampaikan materi tentang kebersihan. Hadirin sekalian, Islam adalah agama yang menyeru kepada kebersihan dan kesucian. Apapun dan dimanapun kondisinya, seorang muslim sebisa mungkin harus menjaga kebersihan dan kesucian badan, pakaian, dan tempat dan lingkungannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang bersuci. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Selain itu Rasulullah SAW bersabda, suci adalah sebagian dari iman. Hadirin sekalian, seorang muslim mau tidak mau dituntut untuk selalu tetap bersih dan suci. Salah satunya dengan adanya perintah wudhu. Bagaimana sudah diketahui, seorang muslim diwajibkan untuk sholat 5 kali dalam sehari. Dan salah satu syarat agar sholat diterima adalah dengan wudhu terlebih dahulu. Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan menerima sholat yang dilakukan tanpa bersuci. Selain untuk sholat, berwudu pun diperintahkan oleh Allah sebagai persiapan melakukan ibadah yang lain, seperti membaca Al-Quran, tawaf, dan baitullah. Dengan melakukan wudu, seorang muslim akan senantiasa bersih dan suci, sebab wudu adalah aktivitas mensucikan tangan, wajah, dan kaki. Allah SWT berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu hendak berdiri untuk melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke situ, dan usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke dua mata kaki. Tidak cukup dengan berwudu, Islam pun memerintahkan umatnya mandi untuk membersihkan dan mensucikan semua bagian badannya. Seorang muslim diwajibkan mandi apabila dia mengeluarkan sperma, baik disengaja maupun tidak disengaja. Adapun seorang muslimah diwajibkan mandi apabila selesai berjima dan berakhirnya masa haid dan nifas. Selain ada mandi wajib, seorang muslim pun disunahkan untuk mandi dalam beberapa keadaan, seperti mandi untuk sholat Jumat dan sholat Id. Hadirin sekalian, selain kebersihan badan, Islam pun memerintahkan pemeluknya untuk senantiasa menjaga kebersihan pakaian. Allah SWT berfirman, dan sucikanlah pakaianmu. Saking pentingnya kebersihan dalam Islam, Allah pun memerintahkan hambanya untuk memperhatikan kebersihan lingkungan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan menyukai kebaikan, kebersihan, dan menyukai kebersihan mulia dan menyukai kemuliaan bagus dan menyukai kebagusan. Oleh sebab itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadirin sekalian, karena sebagai muslim yang baik, sudah seharusnya kita menjaga kebersihan dan kesucian, baik itu kebersihan diri, pakaian maupun lingkungan. Marilah kita tampakkan keindahan dan kebersihan Islam kepada dunia, agar Islam dikenal sebagai agama yang bersih dan mencintai keindahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selama bulan Ramadan, kita diwajibkan untuk berpuasa dan menjalankan ibadah dengan penuh keikhlasan dan kesadaran. Selain itu, kita juga harus menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar. Menjaga kebersihan merupakan bagian dari iman, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanan dari kelas 9 ingin membaca kultum tentang cara menjaga kebersihan di bulan Ramadan. Teman-teman mungkin dari kita banyak yang tidur lebih setelah sahur dan setelah subuh. Apakah teman-teman juga demikian? Kalau begitu, segera ubah kebiasaan tersebut. Daripada teman-teman langsung tidur, lebih baik membantu orang tua kita untuk membersihkan berbagai sudut rumah, misalnya mencuci piring dan alat masak yang kotor, menyapu dan mengepel lantai atau pekerjaan rumah lainnya. Karena dengan membantu orang tua, kita akan mendapatkan pahala juga kesehatan karena badan kita jadi banyak bergerak. Selain membantu pekerjaan rumah, menuntut ilmu, kita juga bisa menjaga kebersihan lingkungan sekitar, merupakan hal terpenting selama bulan Ramadan. Ini merupakan wujud syukur dan amalan positif yang perlu ditingkatkan selama bulan suci Ramadan. Amalan positif dan sederhana namun berguna bagi lingkungan ini. Pastinya akan mendapat berlipat gandaran pahala. Sebagaimana amalan lain di bulan Ramadan, yakni peningkatan hubungan baik pada Allah dan sesama manusia. Amalan menjaga lingkungan juga perlu ditingkatkan. Kegiatan sederhana menjaga lingkungan ini jika dilakukan terus-menerus dan menjadi kebiasaan, maka tentu akan membawa keberkahan dan kenyamanan bagi kita semua. Tetap semangat mengisi waktu puasa, bersih-bersih musola dan nyaman karena tidak sah sholat kita kalau lingkungan dan diri kita tidak bersih, dan juga dapat meningkatkan ketakwaan ibadat. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.